Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati para ketua RT, Bapak, Ibu dan RT, Bapak Ibu RT, para haji dan hajah, tokoh masyarakat, ada di sini juga Ustadz Dr. Andes Kasmulyadi dari Gaya Baru, pimpinan masjid sana kan? Nah, pimpinan masjid Anasyiriyah. Ada Ustadz Haji Daryono Rasid dari Sikam 16 Sulu, ada Ustadz Salmi dari Sentosa, juga ada Pak Rojali dan rombongan dari 14 Sulu, mungkin dari Jalan ke Azhari, banyak yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang di dalam rumah maupun di luar rumah, izinkan kami berbagi, katakanlah saling nasihat menasihati, bukan pula ceramah. Kami tadi diminta oleh keluarganya Ananda beliau Tommy untuk memberikan tausiah, ya kami sanggupi insyaallah, karena berguna bagi kami maupun yang hadirin, terutama keluarga yang sedang mengalami musibah. Jam berapa nih? Ayah. Berbicara kehidupan, setelah kehidupan tentu ada kematian. Hidup di dunia ini diperintahkan, dihukumkan Allah memang. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Sungguhnya kamu hidup itu antri lagi, nunggu. Apa yang ditunggu? Siko, masuk lubang kubur, kematian. Itulah sebagai renungan. Lahir, kecil, besar, dewasa, sekolah, pergi sana pergi sini, cari duit, sudah itu mati. Sayang kalau tidak diisi dengan ibadah. Sayang kalau tidak sholat. Sangat disayangkan kalau tidak bersedekah. Tidak lama. Kita bisa membayangkan dulu kita kecil, SD, SMP, tahu-tahu Allah sudah besar. Mungkin cepat atau lambat kita dipanggil. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi qori kita Ustadz Salmi juga di ayat ujung-ujung ayatnya, bismillah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, tadi kita nunggu. Bahwa dan penungguan itu, setiap yang nunggu itu mati. Setiap yang nyawa. Tak ngerawat inyo. Tukang becak, keruntung, kawan, sahabat, kiai, ustadz, presiden, mati. Kata Bimbo, alangkah sedihnya. Ada sejadah panjang. Kita tidak lewat sejadah itu. Ke kiri kanan, tahu-tahu jauh dari sejadah itu. Maksud kami, jauh menyimpang. Tahu-tahu tidak sadar, nah lah dekat dengan kematian. Lah usia tua rupanya. Ini sangat menyedihkan. Kami nasihati bapak dan ibu, artinya kami nasihati diri kami dewek yang ngomong ini. Iya, kalau memang 60, 70, 80. Tidak kata jaminan itu. Banyak yang 70, 80, tidak juga meninggal. Bahkan 40, 30, 20. Bahkan baru lahir pun bisa meninggal. Di dalam perut pun bisa meninggal. Kelapa tua jatuh, muda dogan jatuh, bunga putih pun jatuh. Tidak merawatnya. Kalau sudah sampai tadi, meninggal, dicabut oleh malaikat maut atau malakal maut. Hadirin sidang takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah meninggal, tinggallah buka kehidupan baru. Bukan habis kehidupannya, permasalahannya. Berurusan dengan Allah. Mempertanggungjawabkan selama kehidupannya di dunia ini. Sedangkan sebaliknya bagi kita yang hidup di awal seperti ini, takziah. Dia kata, azza yu'izzu ta'ziyatan. Artinya maha tinggi atau tinggi. Meninggikan, mengangkat, memuliakan, menghibur. Azza wa Allah azza wa jalla, Allah maha tinggi. Kalau azza
takziah di sini, takziatan. Itu dalam rangka mengangkat. Apa yang diangkat? Uang yang keluarga yang meninggal itu down mentalnya. Kadang berpikir untuk makan pun tidak. Sedih, kehilangan suami, istri, anak, keluarga, sedih itu. Dihibur, didatangi, dinasihati. Apa jadinya kalau ada yang meninggal, kita tidak datang. Sepi si kedua. Sudah sedih, mental down, tidak kata penghibur lagi. Memang bukan hiburan organ tunggal, orkes segala macam. Yang inilah, kita datang ini, mereka senang. Sama-sama kita baca yasin, tahlil, tahmid, untuk mengangkat mental mereka yang susah, yang ditinggalkan keluarganya. Kita hibur mereka supaya mereka melupakan sejenak bahwa itu memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kematian seseorang. Rasulullah pada intinya menyuruh kita, kalau nak ngomong ke orang sudah meninggal, yang baik-baiknya baik. Bahaya itu, besar ini. Macam mana minta maaf. Kalau orang sudah meninggal, kita omongkan tentang keburukannya. Ku ingat lagi, jangan sekali-kali ngomong, ada tuh waktu hidupnya macam ini. Jangan. Kita sering mendengar, kalau Ustaz Dr. Andes Kasmulyadi, Ustaz Salmi, ataupun Ustaz Haji Darul Yasir jadi imam mayit, suka bertanya, Ishhadu. Kalau ashadu, aku bersaksi. Tidak panjang dunia. Ashadu. Tapi ishhadu, saksikanlah oleh kamu semua. Kalau ishhadu, saksikanlah oleh engkau. Kalau ishhadu, saksikanlah oleh kamu seluruhnya. Hadzal mayit. Mayit ini khair. Dijawab oleh kita. Khair. Jangan lagi dirutuin. Awak tak benar. Jangan salah, keliru. Kata Nabi, sudah jawablah khair. Baik. Kita tidak tahu. Kehidupan uang, uji kita. Kita tahu tentang dia. Tentang anak kita pun tidak tahu. Kapan dia sudah sekolah, apa yang digawikannya. Uji kita tahu tentang seorang. Tetangga kita pun tidak tahu kita. Apa dia yang begawi, apa ngaji, apa tahlil, apa membaca yasin, apa tasawuf yang dikerjakannya, apa zikir. Tidak tahu. Yang penting, kata Nabi, berprasangka baik dan anggap baik beliau adalah yang meninggal baik. Kaitan dengan kebaikan ini, kami akan mengungkapkan, kami 100% menganggap beliau baik. Tidak saja dalilnya tadi, karena beliau ini sebelum meninggal tahunan berjamaah sama dengan Kak Dahlan, Kak Haji Nurdin. Ini jemaahnya galau. Maghrib, Isya, subuh itu deh. Pada umumnya, kalau subuh, akulah orang terakhir berjalan dengan dia. Setelah itu dia sampai sini, aku sampai rumah. Setelah itu dia berjalan sampai sini. Dia suka sering mengikuti pengajian tasawuf. Benar salah kaget dulu. Yang penting bahwa ada Allah yang menghidupkan, memberi makan, Allah mematikan. Masuk daidah, aku tidak tahu itu. Hatinya, pikiran dia. Itu yang diajarkan oleh Ustaz Amin. Dia mengikut tiap malam Sabtu kalau ada ini. Terakhir beliau ini 2 bulan sakit. Parah tak parah, macam itulah. Kapan ku tanya sakit apa? Iya nak campak ojenya Haji. Aku campak ini. Oh, sehat sampai jalan. Darah tinggi. Ya adalah darah tinggi umur 40, 50, 60 itu biasanya darah tinggi, kalau tidak rendah nian. Nah, selama beliau sebelum mendapatkan atau menemui ajalnya 2 bulan sakit. Memang umum begitu, terutama orang-orang baik. Disakitkan Allah, diujikan Allah, supaya dosa-dosa masa kecil, masa remaja yang terlupakan dengan sakitnya sehari, kata Rasulullah, maka dihapus dosa-dosanya setahun. Kalau dia sakit sebulan, 30 tahun. Kalau sudah 2 bulan hitungannya, beliau ngomong, wah waktu itu aku sakit sebulan setengah. Belum meninggal kan? Setelah itu mungkin tambah 2 minggu, 3 minggu, meninggal. 2 bulan, 60 tahun itu, aku prasangka baik dengan Allah menghapuskan dosa beliau sebelum beliau meninggal. Dan beliau juga semasa hidupnya, aku bercerita yang baik nih. Memang baik tak kata yang aku ceritakan tentang jahat beliau awalnya. Memang macam itu. Tak kata perasaan aku dengan aku ya.
Dengan yang lain juga insya Allah tidak. Beliau dalam pengajian-pengajian macam ini, tahlil ataupun undangan, sering diminta untuk baca Yasin Kak ya. Nah, Kak Dahlan itu karena MC-nya sering dibaca. Kami manggilnya Muhammad Brunei, tidak tahu saya pengunjuk ininya. Karena beliau kalau mimpin Yasin, karena wong hebat itu dari Brunei, jadi tunjuklah gelar oleh Kak Dahlan dan lain-lain Muhammad Brunei. Karena beliau galak mimpin Yasin. Nah, kaitan itu, kaget kalau ada waktu, aku lanjutkan bahwa teruskan untuk anak-anaknya ini. Nah, ini yang si Tommy apa si apa? Aku pernah ini lah kali ya. Sekali, dua, tiga kali beliau mimpin Yasin. Nah, diterus ke itu. Memang macam itu. Supaya jangan putus kebiasaan baik wong tua. Hal lain kalau kebiasaan baik dengan wong tua, ada kawannya tidak harus seumuran dengan dia. Silakan ajak ngomong, dilanjutkan. Paling tidak apa kabar wa, mangka, atau siapalah dipanggil. Atau kalau ada dia masih punya adik, kakak, ayu, artinya bibi kita, mamang kita, temui. Kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa nak nemui wong tuanya sudah meninggal, artinya bukan jasadnya, temui kawan-kawannya semasa hidupnya. Atau temui bibi, mamang, artinya saudara kandungnya. Itu perintah agama. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beralih ke masalah lain tapi masih terkait. Hidup di dunia ini adalah berbuat baik diperintahkan, berbuat baik, i'mal. Begitu, bekerja, berbuat baik, beramal. Dalam beramal ini kalau kita masih hidup, itu qaddamu namanya. Kita tadi baca Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Hidup, mati, segala macam itu kami catat. Perbuatan-perbuatanmu itu, salat, ngaji, berzikir, silaturahim, bersedekah, itu kami catat semua. Kami perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asaynahu fi imamin mubin. Nah, di situ ada ayat wa asarahum, penggalan kata wa asarahum, artinya bekas-bekas itu ini nah yang kita duduk. Contohnya kita duduk di sini, kakek bertanggung jawab, dia ngomong dulu tanggal sekian, hari ini, hari itu, jam sekian, memang dia duduk di tempat yang baik. Itu wa asarahum, bekas-bekas jejak-jejaknya. Makanya kalau kita lihat ada wong sholat maghrib atau sholat wajib, setelah itu sunatnya bergeser dianya, supaya bekasnya jangan sama wajib sama sunat. Itulah yang namanya wa asarahum wa kulla syai'in asaynahu fi imamin mubin. Semuanya itu yang kamu lakukan semasa hidup atau bekasnya, artinya kita telah meninggal dunia, dicatat di Lauhul Mahfuz, imamin mubin. Imam itu memang imam, pemimpin. Mubin itu nyata, tapi dalam hal ini artinya berbeda. Artinya katakanlah komputer yang super canggih, catatan yang tidak pernah meleset. Tapi arti wa asarahum yang lain adalah meninggalkan anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Itulah wa asarahum. Bekas-bekasnya ada. Mana bekasnya? Itu bekasnya anaknya masih ada. Bekas yang lain, dia ada duit, nyumbang panti asuhan, dia bersedekah, dia beramal jariah. Mana bekasnya? Itu masjid pernah disumbangnya. Dia meninggal, amal balas amal tetap mengalir. Wa asarahum lain, bekas-bekasnya adalah kalau dia pernah punya ilmu, dia ajarkannya. Dia meninggal, guru-guru atau tidak guru, ustadz atau kiai, amal ini akan berlanjut. Inilah wa asarahum. Jadi hidup di dunia, selain kita gunakan qaddamu, artinya berbuat baik langsung selagi hidup, kita tinggalkan bekas-bekas jejak-jejak kebaikan yang akan dilanjutkan oleh penerus kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mumpung kami ingat, beliau meninggal di hari Jumat, dikubur pada hari Jumat. Jarang terjadi. Nak minta lah macam mana, kalau tidak takdir Allah, tidak akan terjadi diri kita. Ini menunjukkan insya Allah uang yang baik. Meninggal hari Jumat, dikubur hari Jumat. Tidak usahkan dua-duanya. Meninggal hari Jumat, dikubur Sabtu pun
terlepas dari siksa kubur. Tidak usahkan ini dikubur hari Jumat adanya, malam Jumat meninggalnya, lepas siksa kubur. Ini meninggal hari Jumat, dikubur hari Jumat, belum tentu kita dapat sama. Ini menunjukkan kebaikan dan memang khair orang baik. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita tidak bisa nak menilai macam ini. Kita tidak tahu kehidupan orang lain berbeda-beda. Mungkin perasaan wong, prasangkanya baik selalu dengan orang lain, luar biasa. Kita pecah aku misalnya prasangka macam ini, mudah ngaji segala macam, tapi prasangka jelek terus dengan uang. Uang nak ke masjid, jangan-jangan dia tuh ini. Uang nak sedekah, jangan-jangan. Nah, belum apa-apa kita, hati kita lah sudah dongkol terus. 15 menit, tapi rasanya sayang kalau keputus ke sekarang. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kaitan dengan meninggalnya Bapak Muhammad bin Kamaluddin, kami berpesan kepada diri kami sendiri maupun kepada keluarga yang tinggalkan, terutama anak-anak, selalu mendoakan orang tua. Kalau ada duit, lebih tak lebih, bersedekah itu maksud kami macam ini, lebih tak lebih. Kalau bersedekah itu jangan nunggu kaya. Dari dak katik sampai kaya, sedekah terus. Jangan nunggu kaya. Kapan kayanya kita? Ada 20.000, unjuk gelar 500 atau 1.000. Ada 100.000, unjuk gelar 5.000. Kaget berkembang dah tu, berkah. Artinya berkah tu kebaikan bertambah, tambah lagi kebaikan, tambah lagi kebaikan. Itu bahasa kitanya yang namanya berkah. Sampai kita kaya. Ada seorang wali berteman, punya teman katakanlah Abdullah. Abdullah ini meninggal dunia. Setelah lama meninggal dunia, wali ini bermimpi. Seorang wali kan namanya dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya itu, dia melihat Abdullah berkumpul dengan wong lain-lain. Wong yang lain ribuan itu, bahkan ratusan ribu itu, mengkais-kais. Itu kata ulama ini, aku lupa ulamanya, ulama terkenal. Mengkais-kais cari nasi, berebut nasi, katakanlah biar lemak kita memahaminya. Tapi si Abdullah ini setiap bagi nasi, tidak ada di kerumunan itu, agak jauh dari kerumunan itu. Artinya dia susah dia mendapatkan nasi. Ditanyalah oleh yang sang wali ini dalam mimpinya itu sahabatnya, hai sahabatku Abdullah, ngapa kau tidak pernah berebut? Kau selalu dapat nasi pada waktunya. Setiap itu kuperhatikan. Ya sahabatku, dalam mimpi ini tadi, kata Abdullah dengan seorang wali itu, ini kiriman dari anak-anakku, ini doa anakku, ini sedekah anakku, gawiklah itu. Kaget wong tua di sana, senang, bahagia. Kita berpahala, dia akan bergeser. Andai kata wong tua kita dalam saat itu tersiksa, kita doakan, kita berikan sedekah, infak segala macam, bergeser dia. Minimal insyaallah berhenti dulu yang gebuk-gebuk ini. Ada kiriman. Dia bisa mendapat kenikmatan. Apa bisa macam itu? Bisa. Hampir sepakat seluruh ulama bahwa kiriman doa, kiriman segala macam perbuatan baik anaknya akan mengalir kepada wong tuanya. Karena adanya anak itu karena ada wong tua. Bapak Ibu hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tentu sudah meninggal orang tua, ini langsung kami nasihatkan kepada keluarga ini karena anaknya banyak. Nasihat juga bagi kami. Ayat ini sering kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa khfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Tadi karena membaca ayat kami ingat sebenarnya ada ayat yang artinya bahwa bahagia dibacakan oleh Qari Ustadz Salmi tadi, syarro dan kebahagiaan, kesusahan itu adalah ujian. Wong banyak harta, banyak duit di bank segala macam, ujian. Ujiannya untuk apa?
Digunakan untuk apa harta yang banyak ini? Apakah untuk masjid? Apa memperhatikan fakir miskin, anak yatim piatu, atau mereka-mereka akan sekolah? Digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan? Nah, musibah, kesusahan ini, ayat tadi dibaca Al-Qari, ujian juga macam mana kita bersabar. Ketika bersabar, insya Allah naik derajat kita. Kuartikan ayat yang ini, mungkin meminta waktu 5 menit. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Kami wajibkan kamu seluruh makhluk untuk selalu beribadah kepadaku dan berbakti kepada kedua orang tuamu. Birrul walidaini ihsana itu artinya berbuat baik pada kedua orang tua. Banyak ayat macam itu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Kaget kalau kamu lah dewasa, mak kamu lah tua, mak kita lah tua, ahaduhuma tinggal sikok. Nah, ini tinggal sikok ini. Aukilahuma, atau dua-duanya masih ada. Aukilahuma fala taqullahuma uff. Janganlah kamu berkata ini cak ida. Wala tanharuma, jangan kasar. Sering kita dengar. Sudah lama kamu tuh tahu ida. Sulah Pak, berhentilah pula. Ini zamannya berbeda. Tahu apa kamu? Memang waktu masih hidup ini emak bapak ini selalu ikut campur seolah-olah dalam tanda kutip yang bagus. Artinya pengen anaknya selamat, jangan susah, jangan bertemu masalah. Datang kita nyikapnya sebagai anak, mana ini emak ini ikut campur, nyusah ke baik, nak ngajari baik, nak merasa lebih pintar. Tidak, tujuannya adalah kebaikan, ikhlas. Wa qul lahum qawlan karima. Jangan kasar, jangan maka berbuat baiklah, berkata baik, karimah. Ya mak, ini ada duit aku 500.000, mbeklah 20.000. Ini Pak, aku belikan sejadah. Pak, apa yang bisa aku bantu? Ngomongnya macam itu. Kalau tidak, diam. Itulah kata ulama musuhnya. Diam. Mereka akan ngomong terus dengan kita, sekalipun kita wali kota, gubernur, bupati. Dia merasa anak ini perlu dilindungi supaya jangan jalan salah hidupnya. Dia nangis kalau anaknya jalan salah. Kalaupun dia jalan salah, cukuplah dia salah. Anak jangan. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Nah, sebelum itu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Doakan, kata ayatnya tadi. Doakan selalu setiap sudah sholat, ada saban waktu, segala macam lah. Baca sholawat, niat ke ya Allah, kirim ke ini bantolan atau balasan sholawat ini, baca zikir Quran segala macam. Ya Allah, sampaikan. Kita dapat, wong tua juga dapat insya Allah. Nah, ini tadi ayat terakhirnya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tuh tahu di hati kamu. Kita ini kadang-kadang, mama ini nasihat terus, lakuno jauh urusan ini. Kita lah lebih tahu. Kaget ngomong lagi, hati-hati. Hati-hati kalau kamu bermotor. Padahal emak bapak tidak bisa bermotor. Ngomongin nasihat kita pula. Hati-hati kalau bermotor. Mestinya yang bisa bermotor itu nasihati. Lah ngalami campak, tumburan, serepet, tapi tidak. Firasat insting dia. Hati-hati kalau bermotor. Hati-hati kalau pergi. Kalau begawi hati-hati. Padahal dia selama ini tidak begawi. Memang macam itu. Alam bawah sadarnya mengatakan, kamu dulu kecil, ku timang-timang, ku ayun-ayun, ku susui, ku njuk makan, ku lindungi. Sampai sekarang tetap nak dilindunginya. In takunu solihina fa innaka lil awabina ghafura. Kalau mamaknya rewel segala macam. Nah, ada ayatnya tadi kita baca, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Kalau kami 40, 50, 60, 70 ini lah tua. Kalau lagi kata ayat tadi, kalau kamu lah tua, kami balik ke budak kecil lagi. Mudah merajuk, mudah tersinggung, mudah marah, mudah nangis. Banyak. Nah, jangan sampai membuat itu. Terakhir kaget kalau itu. Kalau kamu diam, memang tidak lemah, dongkol. Kata Allah, diam. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tahu Allah kamu tuh merotot-rotot dalam hati, tapi tidak ngomong tidak jawab. Itu lebih bagus. Diam. Ayat tadi, intakunu solihin fa innaka lil awabin ghafur. Kami akan jadikan kamu kalau lanang yang baik, soleh, kalau betina soleha, dan dosa kamu yang kamu minta taubat diampuni,
dan dosa kamu tidak ada lagi, diampuni Allah. Hidup ini tiada yang tertinggi kecuali ada dosa diampuni dan dosa kita tidak dekati lagi. Dunia dan akhirat mendapat surga, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan semuanya itu. Tadi yang Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum sudah kita bahas. Rasanya sudah 25 menit, cukup jadilah. Mudah-mudahan ini berguna bagi diri kami yang ngomong, keluarga ini terutama anak-anak. Teruskan kebaikan daripada orang tuamu. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.